wabarakatuh. Kami dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer semester 5. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami, yaitu mengenai Pancasila merupakan sistem filsafat yang akan dibacakan oleh Eni Dameria. Sebelum ke pembahasan, kita membahas mengenai Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib untuk mempelajari, menghayati, mendalami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap bidang kehidupan. Di dalam kehidupan bangsa Indonesia, diakui bahwa nilai-nilai Pancasila adalah falsafah hidup atau pandangan yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu, nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai ajaran falsafah, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan pandangan mendasar dan hakiki rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Atas ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas fundamental dalam kesemestaan dijadikan pula asas fundamental kenegaraan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah merupakan kenyataan Pancasila sebagai kenyataan yang objektif, yaitu bahwa kenyataan itu adalah Pancasila sendiri terlepas dari sesuatu yang lain atau terlepas dari pengetahuan orang. Selanjutnya akan dibaca oleh Sulistiawati. Rumusan masalah. Agar penulisan makalah ini terstruktur dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka hendaklah kita membuat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat dan sistem filsafat? Yang kedua, apa konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat? Ketiga, apa kajian Pancasila sebagai sistem filsafat? Keempat, apa sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang kelima, apa esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat? Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan filsafat dan sistem filsafat. Kedua, untuk mengetahui apa konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Ketiga, untuk mengetahui apa kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Keempat, untuk mengetahui apa sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelima, apa sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya di bab 2 bagian pembahasan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Secara etimologi. Kata falsafah atau filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo, philos atau philen yang artinya cinta, pecinta atau mencintai, dan sophia yang berarti kebijakan, wisdom, kearifan, hikmah ataupun hakikat kebenaran. Jadi filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan atau hakikat kebenaran. Beberapa istilah filsafat dalam berbagai bahasa, misalnya falsafah, dalam bahasa Arab filosofi, bahasa Belanda filosofi, dalam bahasa Inggris, dan masih banyak lagi istilah dalam bahasa lain, yang pada hakikatnya semua istilah itu mempunyai arti yang sama. B. Arti filsafat menurut para ahli. Yang pertama, dari Harold H. Titus, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Dari Hasbullah Bakri, ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu. Menurut Profesor Dr. Muhammad Yamin, filsafat ialah pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya dalam kepribadiannya itu dialaminya kesungguhan. Menurut Profesor Dr. Ismaun MPD,
Filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kalbunya secara sungguh-sungguh, yakni secara kritis, sistematis, fundamentalis, universal, integral, dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki, pengetahuan dan kearifan atau kebenaran yang sejati. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurhayani. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika atau etika, ekonomi, politik, dan etistika. Diderot filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni atau the mother of all the arts. Dia juga mendefinisikan filsafat sebagai seni kehidupan. Dan filsafat sebagai ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Paul Nartov, filsafat sebagai Kewinset, ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama yang memikul sekaliannya. Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercampur empat persoalan, yakni apakah yang dapat kita kerjakan? Jawabannya metafisika. Apakah yang seharusnya kita kerjakan? Jawabannya etika. Sampai di mana harapan kita? Jawabannya agama. Apakah yang dinamakan manusia? Jawabannya antropologi. Filsafat filsafat menelah hal-hal yang dijadikan objek dari sudut ilmiah yaitu mutlak dan tetap tidak berubah yang disebut hakikat. Filsafat dalam arti umum. Dalam arti ini, filsafat digunakan untuk menyebut berbagai pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia tentang berbagai kesulitan yang dihadapinya, serta berusaha untuk menemukan solusi yang tepat. Misalnya ketika menanyakan, siapakah kita, mengapa kita ada di sini, kemana kita akan berlalu, apakah kebaikan dan kejahatan itu, bagaimana karakter alam, apakah ia memiliki tujuan, bagaimana kedudukan manusia di alam ini, dan seterusnya. Beginilah seorang ahli yang bernama Aristoteles memahami filsafat ketika ia menyebutnya sebagai sebuah nama dari ilmu dalam arti yang paling umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suryati. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Titus, Smith, dan Nolan memberikan definisi filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau informal. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Arti formal. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, arti komprehensif. Keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata konsep, yaitu arti analisis linguistik. Kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat, artinya aktual fundamental. Beberapa alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dalam sidang demokrasi 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi daripada Indonesia Kemerdekaan. Gabung pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuhan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuhan Ketua minta dasar kita konsistensi atau jika kita boleh memakai perkataan yang untuk belum. Paduka Tuhan Ketua yang mulia minta suatu handy di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.
Menurut Sastra Prateja, Pancasila menjadi ideologi negara. Pancasila adalah dasar pemilik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan. Gaya membedakan antara filsafat dan Westernhanum. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Selanjutnya dibacakan oleh Ibu. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Manusia memerlukan filsafat dengan beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Dan beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami. Pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjaga kemungkinan terjadinya pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang terjadi dasar perbuatan manusia. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila. Artinya, refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. Pancasila sebagai genetivus atau objektivus artinya nilai-nilai Pancasila jadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Pancasila sebagai genetivus atau subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya dilanjutkan oleh Maharani. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber yuridis Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara adalah lembaga kemasyarakatan dalam hidup bersama. Suatu negara akan hidup dan berkembang dengan baik manakala negara tersebut memiliki dasar filsafat sebagai sumber nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi terbatasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sebagai berikut. Sebagai sistem filsafat, esensi Pancasila terletak pada kandungan nilainya yang dapat membantu kita dalam memahami bangsa Indonesia. Penjelasannya, filsafat sendiri dapat diartikan sebagai cara kita dalam memahami diri kita sebagai manusia. Filsafat tidak hanya mencari tahu tentang identitas kita, tetapi juga jati diri kita sebagai manusia. Dalam hal ini, Pancasila memberikan sumbangsih penting dengan kandungan nilai luhurnya. Sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh
Suatu sistem filsafat sedikitnya mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas falsafat hidup dan tata nilai atau etika, termasuk teori terjadinya pengetahuan manusia dan logika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aslamiyah. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organik. Sila-sila dalam Pancasila saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasikan oleh sila-sila lainnya. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu sistem, dalam pengertian bahwa bagian-bagian saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila Pancasila. Yang pertama, dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak subjek. Pendukung pokok-pokok Pancasila adalah manusia. Hal ini dijelaskan sebagai berikut, bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial adalah manusia. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila serta ontologisme memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Selanjutnya, dasar epistemologis. Dasar epistemologis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realita alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar negara bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dan para pendukungnya, yaitu yang pertama logos, yaitu rasionalitas atau penalarannya, yang kedua pathos, yaitu penghayatannya, yang ketiga ethos, yaitu kesusilaannya. Sebagai suatu sistem filsafat atau ideologi, maka Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai filsafat. Fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia seperti berikut. Yang pertama, memberikan jawaban yang mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara. Yang kedua, memberikan dan mencari kebenaran yang substansif tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Yang ketiga, sebagai pedoman yang mendasar bagi warga negara Indonesia dalam bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya disampaikan oleh Nadia Rikartami. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, filsafat ialah alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam dan berpikir sampai ke akar-akarnya dengan sungguh-sungguh tentang hakikat sesuatu. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara, yaitu terdiri dari 5 sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Yang ketiga, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, yaitu unsur-unsur hakikat manusia. Yang keempat, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat berperan sebagai pedoman masyarakat dalam bertingkah laku. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.